Naluri, Rasa, Seekor Hewan. Oleh Samsul Nizar, Guru Besar Stein Bengkalis. Setiap makhluk memiliki naluri, insting, tak terkecuali hewan. Melalui insting yang dimiliki, mendorong hewan bisa bertahan hidup, aktivitas. Secara bahasa, insting, naluri atau garizah, adalah pola perilaku dan respon terhadap suatu rangsangan. Potensi ini ada sejak kejadiannya di muka bumi. Dorongan insting ini diperoleh secara turun-temurun, filogenetik. Menurut Freud, insting bawaan lebih dominan, murni, bila dibanding pengaruh rangsangan dari luar diri. Insting yang hadir pada pikiran pertama merupakan dorongan pemikiran objektif. Sementara insting pada pikiran selanjutnya merupakan dorongan pemikiran yang terpengaruh oleh faktor subjektivitas lainnya. Meski kajian insting hewan perlu dilakukan secara khusus dan ilmiah, namun pada realita, terlihat insting hewan memiliki nilai kepekaan naluriah. Mungkin hewan tak memiliki akal secerdas manusia, tapi naluri, rasa, hewan kadangkala lebih peka dan tulus, ikhlas. Di antara hewan yang memiliki kepekaan naluri, rasa, adalah seekor kucing. Kepekaan naluri, perasaan, seekor kucing dapat terlihat pada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudhu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudhu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu melanjutkan berwudhu, ihar. Muslim. Dari hadis di atas, ada empat nilai yang bisa dipetik, yaitu 1. Keberuntungan kucing yang bernama Muizzah, Muizzah, yang memperoleh nikmat bisa melihat dan bertemu langsung dengan Rasulullah. 2. Menyaksikan dan membuktikan ketinggian akhlak Rasulullah dan memperoleh perlakuan yang beradab. 3. Perasaan kucing saja diperhatikan, apalagi perasaan manusia. 4. Andai terhadap hewan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan adab yang mulia, apatah lagi akhlaknya pada sesama manusia. Wujud kepedulian terhadap hewan tak pernah berharap pujian dan pamrih. Sedangkan, wujud berbuat baik pada manusia terkadang terselubung keinginan untuk dipuji dan penuh pamrih. Bahkan, agar memperoleh pujian dan simpatik yang diinginkan, tampil wujud sifat peduli penuh kemunafikan. Terhadap sosok yang tak disenangi, berbagai upaya menutup lembaran jasa, sejarah keemasan, dilakukan. Seiring berita fitnah dan aib yang disebarkan. Sungguh, perilaku seperti ini merupakan tampilan manusia yang al-adab pada sejarah. Meski demikian, usaha ini akan gagal. Sebab, semua sejarah kebaikan akan dicatat oleh penduduk langit yang selalu bertasyih, bukan oleh penduduk bumi yang kalanya penuh ambisi dan muslihat. Untuk menutupi muslihatnya, segelintirnya, berteriak nyaring, berikut aksesoris fisik, mengagungkan kalimat agama. Namun, ia tak mampu menyentuh ruh ajarannya dan menggapai nilai akhlak Rasulullah sebagai pakaian dirinya. Seyogianya, praktek keagamaan bukan sebatas euforia. Meski eksistensinya diperlukan dan dilestarikan untuk menampilkan dimensi dakwah. Namun seiring upaya utama menghadirkan ruh atas lantunan pujian yang membuahkan adab mulia. Sebab, di antara tujuan Rasulullah diutus guna memperbaiki akhlak manusia. Hal ini dijelaskan Rasulullah melalui hadis dari Abu Hurairah, bahwa, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, ihar. Al-Baihaqi. Manusia yang mampu menghadirkan ajaran Rasulullah pada dirinya akan tampil karakter beradab, bukan al-adab. Lantunan yang membuat diri semakin tawadu, bukan membuat gaduh. Semua hadir dalam rasa, bukan sebatas frasa. Meski kucing hanya seekor hewan, tapi banyak pelajaran tentang kepekaan naluri, perasaan, yang bisa diambil, antara lain. Pertama, kucing memiliki insting yang tahu pada manusia mana rezeki yang Allah titipkan untuknya. Ia datang bukan untuk mengemis makanan, tapi ia dihadirkan untuk mengambil rezeki pada manusia yang dikehendakinya. Kucing seakan tahu untuk menjemput rezeki pada manusia pemurah dan bukan pemarah, manusia pemberi dan bukan pembuli.
Instingnya begitu tajam menemukan manusia, pilihan, bukan manusia, serpihan. Secara zahir, ia jemput rezeki yang Allah titipkan menjadi haknya dan menjadi ladang amal bagi tuannya. Untuk itu, kehadiran hewan, kucing dan varian hewan peliharaan lainnya perlu disyukuri. Sebab, ia hadir karena dihadirkannya. Untuk itu, kehadirannya perlu dilindungi, sebatas kemampuan yang ada, bukan disiksa dan diterlantarkan. Sebab, menelantarkan hewan yang dititipkannya merupakan perbuatan dosa. Untuk itu, Rasulullah mengingatkan, seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka atas apa yang dilakukannya. Gihar. Buhari. Bila hadis di atas ditinjau sisi asbab al-wurud, ianya berkaitan dengan wanita yang berbuat zalim terhadap seekor kucing. Namun, bila dikaji secara konteks, maka ada dua tujuan yang dituju, yaitu 1. Berkaitan semua makhluk Allah, flora dan fauna, yang dipelihara perlu dipenuhi kebutuhannya. 2. Terhadap seekor kucing saja dilarang berbuat aniaya, apatah lagi pada sesama manusia. Namun, manusia kadangkala justru membudayakan saling menghabisi, bukan mengasihi. Kedua tujuan ini menjadi ukuran kualitas amanah kekhalifahan manusia di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, kucing tahu memilih tempat berteduh pada manusia yang memiliki kesucian hati. Ketulusan dan keikhlasan diri akan menjadi magnet hadirnya ikatan antara manusia dan makhluk di muka bumi. Sungguh, secara hakikat kucing dihadirkan Allah sebagai sumur amal pada manusia yang ikhlas. Meski secara matematika normatif ia menghabiskan finansial tuannya, tapi secara matematika ilahiyah, ia menghadirkan nilai tambahan dan keberkahan bagi tuannya. Ketika kucing memilih tempat berteduh, ia akan melihat kualitas psikis tumpuan. Betapa banyak manusia yang kaya, tapi tak didatangi kawanan kucing. Begitu pula, tak sedikit manusia yang hidup sederhana menjadi tempat berharap kucing yang datang. Seakan, kucing ingin menyampaikan pesan bahwa aspek psikis akan bertahan lama dan aspek fisik memiliki keterbatasan. Sementara segelintir manusia kadangkala menggunakan instingnya hanya memilih tempat berteduh pada tampilan fisik, pohon yang rimbun dan berbuah lebat. Meski ia sadar tak pernah menanam dan memupuknya, tapi kerakusan mendorongnya untuk menguasai dan tampil sebagai pahlawan kesiangan. Namun, ketika daun pohon berguguran tanpa buah, manusia begitu mudah meninggalkan dan mencari pohon rimbun berbuah lebat yang lain. Ia tinggalkan pohon sandaran setelah habis manfaatnya. Sifat ini diingatkan leluhur melalui pepatah, habis manis, sepah dibuang. Begitulah insting manusia yang berkarakter su al-adab. Ketiga, kucing, begitu pula hewan lainnya, tahu membalas budi. Meski tak mampu berbuat semisal pada penolongnya, tapi akan berbuat sebatas kemampuannya. Ia tak pernah menggigit, menyakiti, tapi hadir menjadi pembela, pelindung. Ia selalu apungkan munajat pada Allah untuk kebaikan penolongnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah melalui sabdanya, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya. Kelak, pada hari kiamat, Buhari. Munajat hewan pada Allah untuk manusia tak pernah mampu diketahui, apatah lagi untuk dipamerkan. Ia akan selalu ingat pada manusia yang pernah menolong dan siapa pula yang menganiayanya. Berbeda dengan manusia, segelintirnya justru menggantungkan harap seakan lautan tak bertepi, namun lupa diri dan lupa balas budi bila hasrat telah diperoleh.
pertolongan yang pernah diperoleh dianggap tak lagi berarti. Hadir pengkhianatan seiring asa untuk menjatuhkan, sebab penolong dianggapnya sebagai penghalang. Apatah lagi bila keinginan tak sesuai harapan. Sifat manusia yang demikian diingatkan dalam pepatah Melayu seperti menolong anjing terjepit, kebaikan dibalas kejahatan. Sungguh, ada kalanya manusia berperilaku baik ternyata menyimpan maksud tertentu. Kebaikan yang tampil didominasi dorongan nafsu, bukan dari kesucian hati. Akibatnya, bila keinginan telah diperoleh, maka terbuka sifat buruk yang selama ini disembunyikan. Hadir fitnah dan mencari aib sesama. Dendam kesumat semakin subur, tanpa pernah sadar kelemahan dan aib yang ada pada diri sendiri yang selama ini ditutupi. Tipikal manusia seperti ini berpotensi menimpa pada semua manusia tanpa terkecuali. Tak lagi ada pengaruh status, strata, usia, dan pendidikan yang dimiliki. Bahkan sifat yang ditampilkan kadangkala melebihi tabiat hewan yang paling buas. Hal ini diingatkan Allah melalui firman-Nya. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. 179. Ayat di atas menghadirkan peringatan Allah pada manusia, meski diciptakannya sebagai makhluk pilihan, tapi manusia berpotensi hadir sebagai makhluk paling hina. Derajat kemuliaan akan diraih tatkala manusia menggunakan seluruh potensi jasmani, akal dan panca indera dan rohani hati dengan suluh agamanya. Tapi, ketika potensi ini tak digunakan, maka manusia akan menjadi hina melebihi hewan yang paling buas. Pada sisi lain, hewan akan selalu ingat pada manusia yang telah menyakitinya. Hal ini wajar terjadi, sebab hewan tak memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Tapi, manusia kadangkala berperilaku yang serupa. Hadir sifat egois, iri, dan dendam kesumat tak bertepi. Bahkan, sifat tersebut muncul tanpa alasan yang tepat. Hilang sirna sifat kemanusiaan, seiring tumbuh subur sisi kebinatangan. Untuk itu, pepatah leluhur mengingat seukur berbaur, setopeng bercuai, kalau bersefahaman akur, kalau tak bersefahaman bercerai. Bahkan, dalam pesan lain diingatkan, bak membuang bunga kejerat, berbuat baik kepada orang yang tak tahu membalas budi. Demikian pepatah mengingatkan melalui pesan kearifan lokal. Pepatah yang mulai hilang sebagai pedoman, seiring dinamisnya rasa, hati, yang telah kehilangan ruhnya. Untuk itu, masihkah diri merasa paling mulia tatkala di mata Allah dan Rasul-Nya ternyata hanya di bawah derajat hewan yang melata? Sungguh, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan begitu nyata. Isi neraka berupa jin dan manusia. Dalam Islam, hewan tak pernah menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, hewan justru ada yang menjadi penghuni surga, di antaranya burak tunggangan Rasulullah, Hur-an Surat. Al-Baqarah 20, unta Nabi Syaleh, Hur-an Surat. Hud 64-68, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sapi Nabi Ibrahim, Hur-an Surat. Az-Zariyat 24-30, domba, kibas, Nabi Ismail, Hur-an Surat. Syafat 102-107, burung hudud Ratu Bilqis, Hur-an Surat. An-Naml 18,
semut Nabi Sulaiman, Hur-an Surat. An-Naml 17-19, anjing, Kitmir, Asyabul Kahfi, Hur-an Surat. Al-Kahfi 22, ikan nun Nabi Yunus, Hur-an Surat. Esh-Shafat 139148, sapi betina Nabi Musa, Hur-an Surat. Al-Baqarah 6873, dan keledai Nabi Uzair, Hur-an Surat. Al-Baqarah 259. Bila ayat-ayat di atas dicermati secara seksama, jelas terlihat bahwa semua hewan tersebut memperoleh surga disebabkan kebaikan yang diberikan pada hambanya, para nabi dan rasul. Meski hanya mengandalkan instingnya yang statis, ternyata hewan mampu berbuat kebaikan dan diangkat sebagai penghuni surga. Sementara sebagian manusia justru kalanya memilih sebaliknya. Meski memiliki akal, hati, ilmu, dan agama, tapi justru acap kali berbuat kejahatan dan berusaha menuju neraka. Secara hitungan matematika, meski biaya menuju surga tak semahal biaya menuju neraka, namun anehnya, kadangkala manusia rela membayar mahal, menjual harta dan harga diri untuk menggapai neraka. Sungguh aneh pilihan manusia, berharap surga tapi merindukan neraka. Berharap kebaikan, tapi cara dan perilaku berwujud kemungkaran. Sungguh, naluri kucing, berikut flora dan fauna, senantiasa bertasyih mengagungkan asmanya, Hur-an Surat. Al-Isra 44. Ikrar tasbih penghambaan bukan sebatas tasbih untuk menutupi kemunafikan dan kekufuran, Hur-an Surat. Al-Baqarah 8. Andai ketulusan penghambaan seekor kucing, hewan, saja kadangkala manusia tak mampu memilikinya, masihkah ingin menyatakan diri paling benar dan mulia di muka bumi? Hanya Allah pemilik kemuliaan dan kebenaran. Penilaiannya tak pernah mampu ditipu dan tak mungkin pernah keliru. Wa Allahualam bi al-shawab. Terbit di kolom Betua Harian Riau Pos Online TGL. 7 Oktober 2024.